Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Suryani. Pada video pembelajaran kali ini saya akan bahas tentang program C++ lagi. Cuman pada kali ini program yang akan kita bahas yaitu program untuk menampilkan n buah deret spesial menggunakan function rekursif. Untuk sekadar pemberitahuan, function rekursif itu adalah function yang memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini kita diberi contoh yaitu 1123 8 30 264 8160 dan seterusnya. Jadi kalau kita akan masukin banyaknya n buah deretnya itu 3, nanti deretnya akan muncul 112. Kalau 4 ya 1123, kalau 3 ya 112, kalau 4 1123, kalau 5 11238 begitu. Langsung aja saya bahas di sini. Pertama saya akan membahas pseudocode-nya, kemudian setelah pseudocode-nya akan saya bahas ada program, kemudian yang akan saya bahas selanjutnya adalah flowchart ya. Pertama pseudocode yang akan saya bahas. Kalau masih ingat, pseudocode itu adalah campuran bahasa manusia dan bahasa Pascal, di mana pseudocode ini bertujuan untuk memudahkan logika pemrograman bagi sang programmer. Nah, jadi langsung saja kita mulai. Variabel, untuk mendeklarasikan variabel n dan i ini adalah wadah atau variabel dengan bertipe integer. Kemudian begin mulai, read n atau input n, di mana n ini akan menjadi banyak deret, kita seandainya punya 5. Kemudian masuk perulangan for i sama dengan diinisiasikan dengan 0 sampai n. Kemudian cetak deret i. Nah, ini adalah fungsi rekursifnya, deret ke i. Nah, jadi kan i sama dengan 0. Kita masuk ke sini. Apakah i sama dengan maaf ya, ini harusnya 1 bukan 0. Jadi 1 sampai n. N itu adalah 5. Jadi cetak deret 1. Apakah i sama dengan 1 atau i sama dengan 2? Karena iya, maka dia akan mereturn i. Jadi cetak 1. Begitu. Return 1. Kemudian i++. I berarti 2 sekarang. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Iya. Kemudian masuk ke sini. Apakah i itu sama dengan 1 atau i sama dengan 2? Iya, karena i tadi kan sama dengan 2 kan. Jadi return 1. Jadi cetak 1. Jadi saat kita udah punya 1 sama 1. Kemudian di sini i++, jadi i-nya sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Iya. Masuk ke deret ketiga ke sini. Apakah i sama dengan 1 atau i sama dengan 2? Enggak. Jadi apakah i sama dengan 3? Iya, maka cetak 2. Jadi 1, 1, 2. Sudah begitu kan? Kemudian i++, i sama dengan 4. Apakah i kurang dari sama dengan 5? Iya. Kemudian masuk ke fungsi rekursif lagi. Apakah i sama dengan 1 atau sama dengan 2? Enggak. I sama dengan 3? Enggak. Jadi kita langsung sini return deret i min 3 ditambah deret i min 1 dikali deret i min 2. Jadi deret i min 3 tadi, kalau 4 dikurang 3, 1. Deret 1 tadi return 1. Deret i kurang 1 tadi berarti 4. 4 kurang 1 adalah 3. Deret ketiga itu return 2 ya. Jadi 1 ditambah 2, 3 dikali deret i min 2. I min 2 tadi 4 kurang 2 jadi 2. Jadi return 3 dikali 2. Iya. Dikali 1 ding. Kan kalau i-nya sama dengan 2, return 1 kan ya. Nah, jadi 3. Bener nggak? Bener kan 3 kan? Nah, kemudian i++. I sama dengan 5, apakah i kurang dari sama dengan 5? Iya, karena i-nya 5, kemudian masuk ke deret sini lagi. Ini pasti enggak, jadi langsung ke sini. I kurang 3, 5 dikurang 3, jadi 2, jadi return 1, ditambah i kurang 1, 4, return 4 tadi adalah 3, jadi 1 tambah 3, 4, return 3 jadi 2, 4 tambah 4 dikali 2, 8, jadi 1, 1, 2, 3, 8 gitu kan ya.
kemudian N. I plus kan, jadi 6 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan 5, enggak, jadi dia akhiri programnya, begitu. Kemudian kita langsung masuk saja ke programnya langsung. Include IOStream, kemudian using namespace std, seperti biasa. Include IOStream itu untuk header, kalau using namespace std itu untuk memanggil library, kemudian integer direct ini adalah fungsi rekursifnya yang tadi kita gunakan, yang penjelasannya tadi sudah saya jelaskan pada pseudocode. Kemudian ini in-main adalah fungsi utama di mana kita akan menginputkan bilangan. Banyak bilangan pada direct n-nya tadi kan 5 kan, jadi seperti itu. I sama dengan 1 kurang dari sama dengan n plus cetak direct i. Masuk sini, penjelasannya sama. Kemudian mungkin saya langsung bahas flowchartnya saja. Nah, jadi flowchart ini adalah bagan alir atau alur program itu bagaimana. Jadi seperti ini. Mulai, ini untuk in-main ya. Mulai, kemudian input n, masuk ke perulangan dari i sampai n, di mana tadi i-nya sama dengan 1, n-nya itu sama dengan 5. Jadi masuk ke sini direct i. Jadi waktu di direct i ini kita masuk ke sini. Tapi ini langsung dicetak ya. Itu kenapa? Karena kita menggunakan jejer genjang. Karena dia langsung dicetak. Begitu. Dan dia masuk ke sini. Apakah i sama dengan 1 atau 2? Kalau iya return 1, kalau enggak cek di sini apakah i sama dengan 3, kalau iya return 2, kalau enggak kita return rumus yang tadi, direct spesial tadi ya. Jadi begitu. Untuk penjelasannya itu sama saja, karena seperti saya jelaskan pada pseudocode di awal tadi. Untuk tampilan program itu kurang lebih seperti ini. Tuh. Banyaknya deret pada bilangan 5, kemudian yang dicetak 1, 1, 2, 3, dan 8. Jadi begitu. Pada dasarnya ini sama saja dengan konsep Fibonacci yang pernah saya bahas pada video sebelumnya. Tapi ini hanya menggunakan rumus deret yang spesial ya, untuk membentuk rumusnya. Nah, jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mengingat saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.